Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya yang senantiasa mengharapkan pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tentu pengenalan dan pengakuan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus harus kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita, sebagaimana diinginkan oleh Tuhan, yang tentu tidak bertentangan dengan apa yang Dia kehendaki. Kita sebagai umat manusia yang mempunyai hubungan terhadap sesama dimanapun kita berada, tentu mengharapkan agar hubungan dengan sesama orang lain dapat terjalin dengan baik, karena itu merupakan bagian dari sukacita di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun supaya hubungan baik itu dapat tercapai sebagaimana kita inginkan, tentu kita harus tetap mempertahankan untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu melakukan yang baik di dalam kehidupan kita orang percaya, dan selalu mengawasi kehidupan kita agar tetap dapat mencapai apa yang kita harapkan melalui pertolongannya. Dengan kata lain, setiap orang percaya harus selalu berusaha untuk membuktikan di dalam kehidupannya dengan tidak melakukan di luar kehendak dari Tuhan kita. Lalu untuk mencapai agar kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan harus berpedoman kepada damai sejahtera Kristus, sebagaimana dikatakan dalam renungan kita tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau dikatakan dalam renungan kita tadi ini, hendaklah, itu berarti satu keharusan yang harus kita lakukan dan yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bersama. Tentu itu bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, tidak terjadi pertentangan, tidak terjadi perselisihan di antara kita sesama, karena Tuhan telah menginginkan kehidupan kita itu dapat selalu baik di dalam perlindungannya. Dan Tuhan tidak menghendaki agar di dalam kehidupan kita sesama orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan bagi kita orang yang percaya. Itu berarti kasih yang sudah ditunjukkan dan dilakukan terhadap manusia dapat dilakukan juga bagi orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita hidup bersama, tentu kita menghendaki agar terdapat kedamaian. Karena kedamaian itu akan membuat hidup kita bersuka cita. Tidak menunjukkan perilaku yang membuat orang lain tidak senang, tidak suka, sebagaimana terjadi di dalam persekutuan pada masa kehidupan Rasul Paulus. Sehingga oleh karena itulah dia memberikan pengajaran bahwa kehidupan orang percaya harus dapat menunjukkan segala perbuatan melalui damai sejahtera dari Kristus. Kita juga tentu harus menunjukkan dalam kehidupan kita terhadap sesama orang lain agar kita dapat hidup dengan damai. Tuhan kiranya menguatkan kita, melindungi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas segala perbuatan Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepadamu agar tetap dapat melakukan perbuatan kami yang Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana melalui firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kami sebagai orang percaya untuk menunjukkan kedamaian yang Tuhan telah berikan. Itu kami lakukan dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kuatkan kami agar damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kami dapat kami lakukan dan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali di pagi hari ini. Dan kami tetap berdoa buat semua saudara-saudara kami, orang yang percaya kepadamu, dan jemaat yang ada di gereja kami HKBP Kramat Jati. Tuhan kiranya tetap melindungi, menyertai, dan menjaga kehidupannya, serta memberikan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya di hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari hidup kami tanpa melalui pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Oleh karena itulah kami tetap memohon pertolongan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan pertolongan melalui kesembuhan dari penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka juga dapat merasakan sukacita penyertaan-Mu dalam hidupnya. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Kramat Jati. Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi semua majelis untuk melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu, agar nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya di pagi hari ini Tuhan tetap menyertai
melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.